Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi diantaranya. Pemirsa Gladi Bersih PEDAYE PKB ke-48 tunjukkan kesiapan dan semangat regenerasi budaya Bali. Sementara itu pemirsa, penanganan sampah jadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, menjelang pembukaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026, seluruh peserta PEDAYE dari Kabupaten dan Kota Sebali mengikuti gladi bersih sebagai tahap akhir persiapan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memastikan seluruh penampilan telah sesuai dengan tema PKB tahun ini, yakni Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda, yang bermakna memuliakan jiwa paripurna. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Debagus Alit Suryana mengatakan gladi yang dilaksanakan saat ini bertujuan untuk melihat kesiapan masing-masing peserta sebelum tampil pada PEDAYE pembukaan PKB. Menurutnya seluruh kabupaten dan kota telah mempersiapkan materi pertunjukan dengan baik sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam tema PKB dapat tersampaikan melalui berbagai bentuk ekspresi seni dan budaya yang akan ditampilkan. Sekarang adalah gladi untuk melihat kesiapan masing-masing peserta dari Kabupaten Kota Sebali. Artinya, apa yang ditampilkan sudah harus sesuai dengan tema Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda, yang bermakna memuliakan jiwa paripurna. Ia juga mengapresiasi tingginya antusiasme para peserta yang akan mengikuti PEDAYE. Menurutnya, salah satu hal yang paling membanggakan adalah keterlibatan generasi muda. Bahkan sebagian besar peserta berasal dari kalangan anak-anak dan remaja. Kondisi tersebut dinilai menjadi bukti nyata bahwa proses regenerasi budaya Bali terus berjalan dengan baik. Melalui keterlibatan generasi muda dalam ajang PKB, nilai-nilai seni, tradisi dan budaya Bali dapat diwariskan secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau perbedaan, ya jelas pertama kita mengacu kepada tema. Jadi tema kita Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda itu bagaimana kita memuliakan jiwa manusia. Artinya lewat pentas seni ini bagaimana kita menuntun biar timbul kesadaran diri, kehalusan budi. Nah dari kehalusan budi itu nanti akan muncul bagaimana sifat-sifat karakter kita orang Bali yang memang sudah diwariskan oleh leluhur kita, yaitu tradisi kita Bali, ya saling tolong menolong, kemudian saling asuh. Yang jelas lewat ini kita mengingatkan kembali kepada saudara-saudara kita sementon Bali, bagaimana budaya kita itu adalah filosofinya bagaimana kita menjaga keseimbangan. Nah, itu dengan Tuhan, kemudian juga keseimbangan antara manusia dengan sesama kita, bagaimana juga manusia dengan alam. Jadi tiang harap melalui kegiatan pesta kesenian Bali hari ini juga, kali ini mari kita sama-sama jaga lingkungan, terutama sampah. Artinya mari kita tumbuhkan kesadaran diri, ini sesuai dengan tema kita Atma Kerti, bagaimana kesadaran diri kita, lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terkait pelaksanaan PEDAYE, Debagus Alit Suryana menjelaskan bahwa durasi penampilan setiap peserta telah diatur agar tidak berlangsung terlalu lama. Setiap kontingen diberikan waktu tampil antara 5 hingga 10 menit, sehingga rangkaian acara dapat berjalan tertib, efektif, dan tetap menarik untuk disaksikan masyarakat. Sementara itu, pembukaan PKB ke-48 diperkirakan akan dihadiri sejumlah pejabat penting dari tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Provinsi Bali telah mengundang Menteri Pariwisata, Menteri Dalam Negeri, para Direktur Jenderal Kementerian terkait, duta besar dari berbagai negara sahabat, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Kehadiran para tamu undangan tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi PKB sebagai ajang pelestarian budaya sekaligus etalase seni
dan tradisi Bali yang dikenal hingga mancanegara. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, pembukaan PKB ke-48 diharapkan berlangsung meriah dan menjadi perayaan budaya yang mampu menunjukkan kekayaan warisan seni Bali kepada masyarakat luas. Hendra, Bali TV. Pemirsa, ratusan seniman muda di Bali menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyambut ajang Pesta Kesenian Bali PKB 2026. Berbagai sanggar seni dan duta kabupaten kota terus mematangkan persiapan guna menampilkan karya terbaik dalam perhelatan seni budaya terbesar di Pulau Dewata tersebut. Salah satu yang tengah melakukan persiapan intensif adalah Duta Bapang Barong Kabupaten Bangli. Kabupaten Bangli dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan seni dan budaya yang masih terjaga hingga kini, khususnya kesenian Bapang Barong klasik yang menjadi identitas budaya masyarakat setempat. Kesenian Bapang Barong Bangli memiliki ciri khas tersendiri mulai dari teknik tari, gerakan yang rancak, hingga penjiwaan yang kuat. Keunikan tersebut kerap dipadukan dengan sentuhan garapan kekinian tanpa meninggalkan pakem tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Seniman muda asal Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Bangli, Kadek Yuse Satria Jana Priya, mengaku bangga karena sanggar yang dipimpinnya dipercaya mewakili Kabupaten Bangli pada PKB 2026. Percayaan tersebut menjadi motivasi besar bagi seluruh penari dan penabuh untuk memberikan penampilan terbaik di hadapan masyarakat Bali maupun wisatawan yang akan menyaksikan pertunjukan. Semangat generasi muda yang terlibat dalam pementasan juga diyakini akan menghadirkan pertunjukan yang energik, atraktif, dan penuh penghayatan. Yang sangat bangga, sanggar yang ada di Desa Undisan ini bisa ditunjuk sebagai duta Barong Kabupaten Bangli untuk memicu generasi muda untuk berkesenian, yang khususnya yang ada di Desa Undisan ini. Kami menampilkan kejujuran, kearifan lokal yang memang ada di Kabupaten Bangli ini di kesenian barong tersebut. Bendesa Adat Undisan Imade Sudiase turut memberikan dukungan penuh terhadap keterlibatan generasi muda dalam pelestarian seni tradisi. Menurutnya, keterlibatan anak-anak muda dalam ajang PKB menjadi bukti bahwa warisan budaya Bali masih mendapat tempat di hati generasi penerus. Karena dengan terlibatnya daripada anak-anak kita pada kondisi pelestarian budaya ini, satu pihak ada kebanggaan, kedua memang anak-anak tersalurkan hobinya, tersalurkan keinginannya, tidak pada kondisi bermain-main yang pada dasarnya keluar daripada norma-norma kehidupan yang baik. Melalui ajang Pesta Kesenian Bali 2026, para seniman muda diharapkan dapat terus menunjukkan kreativitas, sekaligus berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan warisan seni budaya Bali. Dengan semangat generasi penerus dan dukungan berbagai pihak, keberlangsungan seni tradisi diharapkan tetap terjaga dan berkembang di tengah arus modernisasi. Yana, Bali TV. Pemirsa, Dewan Klungkung bersama Bupati Imade Satria sepakat dengan pemberian nama jalan dan sarana umum diatur dalam peraturan daerah Perda. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 DPRD Kabupaten Klungkung yang digelar di ruang sidang DPRD Kamis 11 Juni 2026. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gede Anom dan dihadiri Bupati Klungkung Imade Satria, Wakil Bupati Klungkung Cokorda Gede Surya Putra beserta anggota DPRD dan jajaran pemerintah daerah. Tahapan ini menjadi bagian akhir dari proses pembahasan Ranperda setelah sebelumnya dilakukan pembicaraan tingkat pertama, penyampaian tanggapan dan jawaban DPRD terhadap pendapat Bupati, hingga pengajuan fasilitasi kepada pemerintah Provinsi Bali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rapat paripurna tersebut, pendapat akhir DPRD disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Klungkung Anak Agung Gede Sayang Suparte. Dalam penyampaiannya, dia menegaskan pembentukan perda tersebut sangat penting sebagai landasan hukum dalam penanaman jalan dan sarana umum. Bahwa pembentukan peraturan daerah Klungkung tentang pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum sangat penting sebagai landasan hukum
dalam proses penamaan jalan yang tertib, terarah, memiliki nilai historis budaya serta identitas daerah. Dengan terbentuknya Kredizai diharapkan akan mampu memberikan kepastian dan keseragaman dalam penamaan jalan, mencegah terjadinya duplikasi nama, memudahkan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, penanganan keadaan darurat, mendukung sistem informasi geografis serta tata kelola wilayah urban dan rural yang lebih baik. Sementara itu, Bupati Klungkung dalam pendapat akhirnya menyampaikan pembentukan regulasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Bupati, selama ini pemberian nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Klungkung belum memiliki pengaturan yang komprehensif sehingga berpotensi menimbulkan ketidakteraturan, tumpang tindih, penamaan, hingga penggunaan nama yang belum mencerminkan nilai sejarah dan budaya lokal. Ia menambahkan penamaan jalan dan sarana umum tidak hanya berfungsi sebagai penanda lokasi tetapi juga memiliki nilai strategis sebagai media edukasi, penghormatan terhadap sejarah, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal. Dengan adanya pedoman yang baku, diharapkan penamaan jalan dan sarana umum dapat mencerminkan identitas daerah dan memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap ruang publik. Selain itu, pemberian nama jalan dan sarana umum juga memiliki nilai strategis, yakni tidak hanya sebagai penanda lokasi, tetapi juga sebagai media edukasi, penghormatan terhadap sejarah, serta pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal. Bupati juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mengawal implementasi Perda tersebut agar proses pemberian nama jalan dan sarana umum dapat berjalan tertib dan mencerminkan identitas Kabupaten Klungkung. Selain itu, ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga sehingga setiap kebutuhan pembangunan daerah dapat diwujudkan secara lebih cepat dan tepat menuju Klungkung Mahotama. Ari Wiratmaja dan Kadek Putra, Bali TV. Pemirsa, penanganan sampah jadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat laju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun alit ke alit menek metapang dalam kebos mepandes utawi mesangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pinangkite miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6
Pemirsa, Bali sebagai daerah wisata menghadapi permasalahan sampah yang harus ditangani serius, mengingat Bali adalah salah satu tujuan wisata utama di Indonesia. Aktivitas pesisir Bali sangat tinggi, sehingga kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangat diperlukan. Akaswara selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan RI mengatakan sampah harus dipilah sehingga memudahkan proses selanjutnya. Sampah bisa selesai di tingkat awal atau hulu atau dari sumbernya, seperti di hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan. Sampah bisa diselesaikan, intinya harus ada kemauan dan kesadaran semua stakeholder dalam menangani sampah. Pemerintah harus bisa membentuk ekosistem pengelolaan sampah yang terpadu antara dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah itu sendiri, termasuk persoalan sampah di pesisir. Termain di Laut Bali sendiri, Pak. Ya, terima kasih. Jadi ada kegiatan ya hari ini dan besok hari Sabtu kita akan melakukan penguatan pengelolaan sampah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha, kolaborasi lah pada intinya, supaya penanganan sampah ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi juga oleh semua stakeholder, karena menjadi tanggung jawab bersama sampah bisa diselesaikan itu. Nah, mudah-mudahan Bali bisa menjadi model, bisa menjadi contoh yang akan kita terapkan di seluruh wilayah di Indonesia, ya, di pantai, di sungai, dan tempat-tempat nanti yang menjadi potensi terjadinya sampah masuk ke laut. Di Bali ini akan jadi kita pertamalah melakukan kolaborasi berbasiskan kawasan. Ada himbauan Pak untuk kesadaran masyarakat kita untuk membuang sampah sendiri? Ya, sampah ini tanggung jawab bersama ya. Jadi ketika sampah dihasilkan, maka yang menjadi tanggung jawabnya itu adalah yang menghasilkan sampah. Memang ada daerah ada layanan sampah, tapi layanan itu sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan. Sampahnya masih tetap ada. Nah, kita menyelesaikan secara tuntas itu harus mulai dari awal, dari sumbernya, dari penghasil sampahnya. Minimal, ini paling minimal ya, sampah itu dipilah, paling minimal. Karena dengan dipilah itu akan memudahkan proses selanjutnya. Apalagi kalau sudah bisa dikelola secara kolektif di tingkat lingkungan, di tingkat RW, itu tingkat warga, sampahnya dikelola kemudian jadi sirkular ekonomi, itu bisa selesai. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Pemirsa, serangkaian kegiatan Hari BPR-BPRS Nasional tahun 2026, DPD Perbarindo Bali melaksanakan pelepasan tukik di Pantai Yehgangge Tabanan. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh insan BPR yang ada di Bali ini merupakan bentuk kepedulian BPR-BPRS kepada pelestarian lingkungan. Ketua DPD Perbarindo Bali Ketut Komplit menyampaikan kegiatan ini secara bersamaan dilakukan dengan bersih-bersih Pantai Yehgangge dan dirangkaikan dengan pelepasan 200 ekor tukik. Ini dilaksanakan sebagai simbol bahwa BPR juga peduli pada lingkungan. Dengan harapan ke depan Pantai Yehgangge tetap menjadi salah satu ikon pariwisata, sehingga pariwisata di Bali semakin bertumbuh dan berkembang. Yang tentunya berdampak pula pada kegiatan usaha BPR baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran kredit. Diharapkan kegiatan ini bisa menarik wisatawan ke Bali pada umumnya, sehingga berdampak juga pada kawasan wisata yang lain. Kegiatan bersih-bersih pantai ini juga seiring dengan program pemerintah Provinsi Bali terkait permasalahan sampah yang saat ini. Ini merupakan aksi nyata insan BPR untuk peduli kepada lingkungan. Ketut Komplit berharap melalui aksi ini bisa memberikan manfaat bagi lingkungan.
Lingkungan yang sehat tentunya juga akan berdampak pada pariwisata di Bali. DPD pada Bali bersama seluruh insan-insan BPR yang ada di Bali hari ini secara serentak bersama-sama untuk melaksanakan bersih-bersih pantai yang ada di Yeganggo dan pelepasan 200 tukik sebagai simbol bahwa BPR peduli sama lingkungan, peduli sama budaya. Harapannya Yeganggo menjadi salah satu ikon, kemudian pariwisata di Bali semakin bertumbuh, berkembang, sehingga ekonomi di Bali semakin kuat, secara dampak akan mempengaruhi kegiatan usaha BPR baik dalam mengumpulkan dana maupun menyalurkan kredit. Dipilihnya Yeganggo memang menjadi satu alternatif dalam perayaan Hari BPR Nasional 2006 karena titiknya adalah di Tabanan. Maka Yeganggo salah satu tujuan pariwisata ke depan. Mudah-mudahan dengan bersih-bersih pantai memiliki daya tarik untuk wisatawan datang ke Bali sehingga Bali punya dinasti pariwisata yang lain. Sementara itu, Bendesa Adat Yeganggo Ketut Dolia sangat mengapresiasi dan merasa bangga dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh insan BPR seluruh Bali. Ia menilai BPR sangat peduli dengan lingkungan, baik itu terkait dengan kebersihan maupun pelestarian tukik. Kedepan diharapkan dengan kegiatan ini akan berdampak positif pada kawasan wisata Yeganggo. Kawasan Yeganggo juga merupakan kawasan wisata yang sering dikunjungi wisatawan. Dengan panjang garis pantai sekitar 2 km, berbagai aktivitas wisata ada di pantai Yeganggo seperti surfing, tempat penebaran tukik, dan kuliner. Tak lupa tempat spiritual yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dan tempat untuk aktivitas upacara yajna yang murni dikelola oleh Desa Adat Yeganggo sendiri. Ketut Dolio juga berharap ke depan BPR tetap eksis dalam menjalankan usaha di bidang jasa keuangan dan selalu peduli dengan lingkungan. Yang swastiastu rajang semang kementerian Jitiang ring acara bersih-bersih pantai sepisanan menepar tukik yang diadakan di pantai Yeganggo oleh BPR seluruh Bali yang termasuk merasa bangga napi mawinan duaning niki sangat luar biasa bagi tiang karena kehadiran Bank BPR seluruh Bali niko mawinan yang merasa bahagia. Nah, dan kedepannya mohon kehadirannya lagi di setiap ada acara yang besar meriki ke Pantai Yeganggo untuk memviralkan ring media sosial untuk mempromosikan Pantai Yeganggo. Selain melaksanakan pembersihan pantai dan pelepasan tukik, dalam kegiatan tersebut juga diserahkan dana CSR oleh Ketua DPD Perbarindo Bali bersama jajaran pengurus yang diterima oleh Bendesa Adat Yeganggo. Humas DPD Perbarindo Bali melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Badan Kerjasama BKS LPD Provinsi Bali menggelar Rakerda tahun 2026 di Denpasar pada Jumat 12 Juni 2026. Rakerda merupakan amanat ADART organisasi untuk menyusun program kerja strategis dalam rangka penguatan LPD ke depan. Rakerda BKS LPD Provinsi Bali tahun 2026 dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, IGAK Kartika Jaya. Rakerda ini turut dihadiri oleh MDA Provinsi Bali, PHDI, LPLPD, BPD Bali, mitra kerja, dan 100 orang peserta yang merupakan pengurus BKS dari tingkat kecamatan dan kabupaten se-Provinsi Bali. Penyelenggaraan Rakerda ini merupakan amanat ADART organisasi dan Perda nomor 3 tahun 2017 tentang LPD. Rakerda tahun 2026 ini juga sebagai wahana evaluasi dan penyampaian pertanggungjawaban pengurus dan menentukan garis-garis besar haluan organisasi melalui penetapan rencana kerja dan RAPB BKS LPD Bali. Pada Rakerda tahun ini bertemakan melalui Rakerda BKS LPD Provinsi Bali kita perkuat persatuan dan kebersamaan menjaga eksistensi perekonomian desa adat menuju Santi dan Jagadita. Agenda Rakerda diantaranya laporan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2025, penguatan visi misi organisasi, dan RKJM. Penetapan rencana kerja tahun anggaran 2026, penetapan rencana anggaran pendapatan biaya RAPB, dan rencana keuangan tahunan RKT BKS LPD Bali tahun anggaran 2026. Ketua Umum BKS LPD Bali Nyoman Cendikiawan mengatakan Rakerda memiliki peran strategis
Selain untuk menyusun rencana kerja 1 tahun ke depan, juga memiliki makna untuk memperkuat soliditas, sinkronisasi program dan kebijakan, perkuat solidaritas, dan meningkatkan komunikasi, koordinasi antar pengurus dari tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi Bali. Rakerda itu diharapkan menghasilkan program kerja yang strategis untuk penguatan dan pengembangan LPD Bali di tengah persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Digitalisasi merupakan salah satu upaya telah dijalankan dan BKS LPD Bali terus mendorong LPD di Bali untuk mempercepat digitalisasi sebagai jawaban tuntutan zaman akan pelayanan yang cepat dan transparan. Nyoman Cendekiawan mengajak semua pihak untuk bersatu menjaga LPD karena LPD selama ini telah nyata-nyata berperan dalam pembangunan desa adat dan mendukung pelestarian adat seni budaya Bali. Yang intinya adalah 3 poin. Yang pertama tentu mengevaluasi kegiatan selama 1 tahun lalu, tahun 2025, sekaligus mencarikan solusi. Mungkin ada hambatan-hambatan yang selama 1 tahun itu. Yang kedua adalah menyusun rencana kerja yang akan datang, tahun 2026 ini. Termasuk juga mengkoordinasikan, mensolidkan antara kegiatan di provinsi, kabupaten, dan kota. Saya kira ini sudah kegiatan rutin yang kita lakukan 1 tahun sekali, dan ini adalah ajang demokrasi yang sesungguh-sungguhnya apa sih yang ingin diusulkan, masukan, saran oleh. Sementara Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, IGAK Kartika Jaya mengapresiasi pelaksanaan Rakerda tahun 2026 ini. Ia mengatakan tantangan LPD ke depan makin kompleks. Maka dari itu, diperlukan program penguatan mulai dari SDM, tata kelola, pengawasan, kredit bermasalah, tertib administrasi, digitalisasi, dan perlindungan dana masyarakat. Rakerda ini juga diharapkan menghasilkan komitmen bersama agar LPD makin sehat, tertib, dipercaya, dan mampu bertahan di setiap zaman. Riase Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi jelang pemilu 2029, bangun kesamaan persepsi melalui FGD demi jaga Kamtibmas. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, pemilu di tanah air memang akan dilaksanakan sekitar 3 tahun lagi, yakni 2029. Meski demikian, demi suksesnya pesta demokrasi tersebut, persiapannya perlu dimatangkan sedini mungkin.
Sebuah fokus group discussion FGD pun digelar untuk membangun kesamaan persepsi demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sebelum, selama, dan setelah pemilu. Tema FGD membangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam menyikapi dinamika politik guna mewujudkan stabilitas Kamtibmas yang kondusif di Provinsi Bali. Memiliki nilai strategis dalam memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan menghadapi dinamika politik menjelang pemilu tahun 2029. FGD menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap penyebaran disinformasi, hoax, propaganda digital, ujaran kebencian, dan narasi provokatif yang berpotensi menimbulkan polarisasi dan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, partai politik, organisasi, kader kepemudaan, dan organisasi kemahasiswaan diajak untuk terus berperan aktif dalam memberikan pendidikan politik yang sehat, meningkatkan literasi masyarakat, dan menjadi cooling system dalam menjaga kondisivitas kehidupan demokrasi. FGD menghadirkan dua narasumber, Ketua KPU Provinsi Bali, Idewo Agung Gedili Dartawan, dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Putu Agus Tirta Suguna. Dalam pemaparannya, Lidartawan menyampaikan KPU Provinsi Bali terus melakukan persiapan pemilu 2029 melalui pemutakhiran data pemilih, verifikasi partai politik, dan penataan daerah pemilihan (Dapil). KPU menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat dalam mendukung kelancaran tahapan persiapan pemilu 2029. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu 2029 yang demokratis, transparan, aman, dan berintegritas. Ya, saya sangat mengapresiasi ya acara ini karena sebenarnya kita sudah harus mulai waspada, mulai menyusun sebuah rencana bagaimana memitigasi nanti pemilu ke depan. Polda cukup bagus melakukan ini karena tentu nanti ada isu-isu yang krusial yang bisa ditangkap oleh Polda nanti dalam rangka mempersiapkan pemilu. Sementara Ketua Bawaslu Provinsi Bali Putu Agus Tirta Suguna memaparkan Bawaslu terus memperkuat strategi pengawasan menuju pemilu 2029 melalui pendekatan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan preventif. Penguatan sinergi antara Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi dan Kamtibmas. Tantangan ke depan meliputi penyebaran hoax, disinformasi berbasis kecerdasan buatan (AI), kampanye hitam di media sosial, dan manipulasi informasi digital yang memerlukan pengawasan bersama. Bawaslu mendorong transformasi pengawasan dari pola reaktif menjadi proaktif melalui upaya pencegahan dan penguatan budaya hukum masyarakat. Pendidikan politik dan pengawasan partisipatif perlu diperkuat dengan melibatkan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mewujudkan pelaksanaan pemilu 2029 yang jujur, adil, aman, damai, dan kondusif khususnya di Provinsi Bali. Saya selaku Ketua Bawaslu Provinsi Bali sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Polda Bali melalui Dirintel Polda Bali ya yang sudah menginisiasi dan juga melakukan kegiatan pendidikan politik ya terkait dengan bagaimana kita kedepannya bisa menjaga stabilitas dan kondusivitas daripada pelaksanaan pemilu dan pemilihan kedepannya. Tim Liputan Bali TV. Pemirsa, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan sekaligus dosen tetap Universitas Bung Karno, Hasto Kristianto, memberikan kuliah umum bertajuk Pemikiran Geopolitik Bung Karno dalam rangka ulang tahun ke-27 di Aula Soekarno, Kampus UBK Jakarta. Dalam kuliah umum tersebut, Hasto memaparkan relevansi pemikiran geopolitik Presiden pertama Republik Indonesia dalam menghadapi dinamika hubungan internasional dan berbagai tantangan global saat ini. Menurut Hasto, Bung Karno memiliki kerangka berpikir geopolitik yang sistematis dan dapat menjadi rujukan dalam memahami hubungan antar negara maupun penyelesaian berbagai konflik internasional. Ia menjelaskan bahwa pemikiran geopolitik Bung Karno diawali dengan perumusan kepentingan nasional atau national interest sebagai fondasi utama kebijakan luar negeri.
Setelah itu, Indonesia perlu membangun keterlibatan global melalui diplomasi dan kerjasama internasional yang kemudian diperkuat melalui diplomasi pertahanan. Menurutnya, siklus geopolitik tersebut memungkinkan Indonesia memainkan peran yang lebih aktif dalam menciptakan perdamaian dunia sekaligus tetap memperjuangkan kepentingan nasional. Jadi saya bersama dengan Mas Romi Soekarno, Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas Bung Karno, dan juga dengan Ibu Rektor, dengan seluruh jajaran mahasiswa. Jadi kuliah umum ini sebagai bagian dari prosesi dan juga tanggung jawab saya setelah ditetapkan sebagai dosen tetap di Universitas Bung Karno. Itu ini suatu kehormatan bagi saya, apalagi bertemu dengan kalangan mahasiswa. Tadi kami sampaikan, ini universitas bukan sekedar perguruan tinggi biasa, tapi menjadi mata air pengetahuan bagi seluruh ide, gagasan, cita-cita Bung Karno yang juga harus dibangun dalam perspektif pemikiran Bung Karno yang sangat luas. Indonesia untuk dunia, dan dunia itu juga bagaimana berinteraksi dengan kita dalam memperjuangkan nasional interest kita melalui penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Sehingga ini adalah suatu tugas tanggung jawab saya sebagai dosen Universitas Bung Karno, dan akan bersama-sama dengan seluruh sivitas akademika untuk menjabarkan seluruh pemikiran Bung Karno dalam penguasaan secara strategis, penguasaan iptek bagi kepemimpinan Indonesia untuk dunia, dan menjadikan UBK juga sebagai City of Intellect dalam menggali pemikiran-pemikiran Bung Karno dan juga diinspirasi oleh para tokoh-tokoh besar dunia. Ada pertanyaan? Silakan. Boleh tahu mata kuliah apa sih? Nah, ini tentu geopolitik. Tapi saya tadi juga bertemu dengan Bu Rektor, kemudian juga dengan Dekan Ekonomi, kemudian Dekan Politik, ya untuk ajaran-ajaran Bung Karno, tapi juga terkait dengan sistem politik. Itu kami juga siap untuk memberikan pengetahuan kami juga dalam manajemen tentang strategic leadership, karena doktor saya yang kedua di Universitas Indonesia itu juga tentang strategic leadership. Ia juga mengatakan Universitas Bung Karno memiliki tanggung jawab untuk menjadi pusat pengembangan pemikiran Bung Karno, sekaligus mendorong lahirnya gagasan-gagasan kebangsaan yang relevan dengan tantangan masa kini. Dari Jakarta, Julius Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, korban dugaan pemerasan 350 juta rupiah oleh oknum pengacara tempuh jalur hukum. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, seorang pengusaha muda berinisial VL melaporkan seorang oknum pengacara bernama Bangun Paulus Tudungtah ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan pemerasan dan pengancaman.
VL mengaku mengalami kerugian serta trauma akibat peristiwa yang dialaminya. Usai menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat, VL mengatakan dirinya memutuskan menempuh jalur hukum karena merasa menjadi korban pemerasan. Seorang pengusaha muda berinisial VL melaporkan seorang oknum pengacara bernama Bangun Paulus Tudungta ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan pemerasan dan pengancaman. VL mengaku mengalami kerugian serta trauma akibat peristiwa yang dialaminya. Usai menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat, VL mengatakan dirinya memutuskan menempuh jalur hukum karena merasa menjadi korban pemerasan. Menurut VL, terlapor diduga meminta uang hingga 350 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, ia mengaku telah menyerahkan uang sebesar 50 juta rupiah. VL menjelaskan dirinya mengenal terlapor sebagai teman dan telah berhubungan selama sekitar 4 hingga 5 bulan sebelum peristiwa tersebut terjadi. Ya. Oke. Ya, Bang, kedatangannya ke Polres Jakarta Pusat. Tujuannya, Bang? Saya mau melaporkan ada kasus pemerasan dan pengancaman yang mengenai saya. Yang dilakukan oleh salah satu oknum pengacara yang bernama Bangun Paulus Tudungta. Itu pengancamannya sama pemerasan seperti apa sih? Seperti apa? Cukup bikin saya agak trauma sih. Jadi sekarang saya mau memproses semuanya. Berapa nilai pemerasannya, Bang? Pemerasannya sekitar 350 juta yang diminta. Tapi sudah saya transfer sebesar 50 juta. Oh, udah. Kapan kejadiannya, Bang? Kejadiannya sekitar bulan Februari akhir. Oh, sempat ada dianiaya atau di apa itu sama? Waktu di kedaian mobil sempat saya dipiting dan diteriaki oleh beliau. Berapa orang, Pak? Total ada 5 orang. Dia dan beserta teman-teman. Hubungan abang sama pelaku ini apa sih, Bang? Kenal hubungannya, Bang, ya? Hanya teman main awalnya. Berapa lama kenal? Sekitar saya kenal dia sekitar 4 bulan, 4-5 bulan. Oh, berarti baru ya, Bang? Iya. Kasus tersebut dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat melalui laporan polisi nomor LP-B-653-3 Romawi /2026-SPKT Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut terlapor dilaporkan terkait dugaan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Julius Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Sementara itu pemirsa, Raffi Ahmad merespon penyebutan namanya dalam sidang kasus Blu-ray Cargo. Dalam keterangannya, Raffi secara tegas membantah jika dirinya menitipkan barang elektronik melalui Blu-ray Cargo. Aktor, presenter, dan utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni diketahui telah meminta pendampingan hukum dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea untuk meluruskan fitnah yang dinilai telah mencemarkan namanya. Nama artis sekaligus presenter Raffi Ahmad belakangan ramai diperbincangkan publik, bukan karena performanya di layar kaca, melainkan karena namanya disebut dalam persidangan kasus dugaan suap terkait impor barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan terdakwa bos Blu-ray Cargo, John Field, di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat 5 Juli lalu. Merespon hal tersebut, Raffi Ahmad menggelar konferensi pers didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris pada Kamis 11 Juni di Jakarta. Dalam keterangannya, Raffi menyatakan informasi yang beredar adalah hoax. Bahkan secara tegas, Raffi membantah jika dirinya tak pernah menitipkan barang elektronik, apalagi melakukan transaksi melalui Blu-ray Cargo seperti yang diberitakan belakangan ini. Raffi juga membantah tudingan adanya komunikasi dengan pihak Blu-ray Cargo melalui pesan WA. Sementara saat dikonfirmasi terkait upaya hukum yang akan dilakukan, Raffi menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya. Selaku kuasa hukum, Hotman Paris menjelaskan saat ini upaya yang dilakukan adalah fokus pada siapa
atau akun-akun media sosial yang belakangan ini turut menyebarkan berita dan menuduh Raffi terlibat dalam kasus Blu-ray Cargo. Inilah nih, ujuk-ujuk dia panggil saya itu mobilnya kan pas saya mau masuk mobil. Nah, ibu yang satu ini sama ibu yang satu ini lupa namanya, nah sama koko ini saya juga baru kenal. Tiba-tiba ngajakin foto saya sama Gading. Ariel lagi masih merokok kayaknya. Habis itu menyusul lah. Ariel juga ada fotonya juga sama Desta kan. Nah di sini saya sebatas ini bahasa basi terjadilah sedikit bahasa basi di situ Mas Raffi. Spontan. Spontan ya saya bilang spontan. Saya bilang maksudnya oke. Si ceweknya bilang apa? Nawarin. Dia yang menawarkan kok. Itu pun satu handphone ngapain sih? Uang receh juga enggak dibawa uang receh apa? Bukan lagi cuma satu handphone, dia sekarang mendingan beli. Oh jadi isu nasional gitu loh. Satu handphone dibilang satu laptop kenapa? Nah tuh ada setelah itu foto Ariel sama Desta. You nggak masuk ke dalam kan? Ya saya pokoknya dia ngebuka kemas ini masih cuma ngeliat oh iya kita kan harus pergi Pak. Iya. Udah setelah itu tapi ada Ariel ada Desta ada Gading kenapa saya yang di tapi nggak apa-apa saya tahu segala resiko apapun. Ya, jadi intinya waktu dia basa-basi, ya. Reaksi kamu gimana? Waktu ditawarkan, mau nggak ada iPhone baru gitu? Reaksi kamu apa? Tidak mau, dia bilang tadi aja mau kirim gratis. Ada buktinya nanti, ada salah satu saksi. Nanti ada chat ya. Dia ada chat dia bilang gratis itu. Dia ngomong ke saya, enggak, saya nggak usah, nggak mau kalau gratis saya nggak mau, saya bilang gitu. Nanti aja dia memang kalau pesan, iya udah nanti kalau ada gitu pesan, oke. Saya hanya sebatas gitu aja loh Bang. Tidak ada pemesanan. Dan selanjutnya tidak ada pemesanan. Mereka pun tidak pernah kirim gratisan. Tidak pernah kirim gratisan. Dan pembicaraan sudah hilang begitu selesai pulang udah selesai. Tidak ada komunikasi lagi. Saya nggak mungkin juga orang baru kenal saya kasih nomor telepon maksudnya ya bisa terjadi aja sih. Tapi seingat saya nggak ada gitu. Ya. Untuk start 2 orang Blu-ray ini saya kira nggak ada peristiwa pidana yang mau kita laporkan. Yang ketiga yang mau kita cari adalah orang-orang yang menista dia sangat keji di medsos, yang langsung sudah menuduh tanpa ada bukti, dan itu kita akan inventarisir. Itu aja. Kalau langsung ke Blu-ray, kalau misalnya Blu-ray secara formal tidak pernah ngomong, ya nggak pernah ngomong. Saya juga nggak tahu juga, saya nggak kenal juga enggak, kirim juga enggak barangnya. Itu kira-kira. Jadi yang jadi target utama kami adalah orang-orang yang sakit jiwa di Indonesia atau memang orang-orang pengen followernya banyak seperti Hotman dan Raffi, lu udah kalah sama gue. Follower banyak kan gue. Ya, yang agar menaik followernya membuat medsos begitu, dan juga sebagian tentu motivasi politik dari lawan politik. Itu yang akan kita cari. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan nama Raffi Ahmad muncul dalam persidangan perkara dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang menyeret petinggi Blu-ray Cargo. Pelaksana tugas Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan fakta tersebut terungkap setelah penyidik KPK menemukan informasi bahwa Raffi Ahmad pernah menitipkan pengiriman barang elektronik dari Amerika Serikat ke Indonesia melalui jaringan Blu-ray Cargo. Meski demikian, Taufik menegaskan belum menemukan bukti yang mengaitkan Raffi Ahmad dengan tindak pidana korupsi yang sedang diusut dalam kasus Blu-ray Cargo dan suap kepada sejumlah pejabat bea cukai. Juli Suharto dan Ketut Sumadiasi melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Envirotech 2026, satukan inovasi hijau dan kekuatan genset, atasi krisis iklim. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, tupuah balok, and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA.
jaga bayi re, jaga hatu re, mangga endek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga Bali re. Pemirsa, menghadapi ancaman krisis iklim yang semakin mendesak, Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Hidup mengambil langkah progresif dengan meninggalkan pendekatan konvensional, mengusung pendekatan taktis berbasis teknologi, inovasi dan investasi hijau. KLH siap menggelar Indonesia International Environmental Technology and Innovation Expo dan Conference 2026 di Jakarta International Convention Center yang berlangsung pada 11 hingga 13 Juni 2026, di mana pameran dan konferensi berskala internasional ini akan menjadi pusat pertemuan, solusi hijau, investasi berkelanjutan, serta kolaborasi lintas generasi. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH atau BPLH, Rasio Ridosani, menegaskan bahwa tantangan ekologi yang semakin kompleks menuntut cara-cara baru. Pendekatan adaptif mutlak diperlukan untuk memastikan pelestarian alam selaras dengan laju pertumbuhan ekonomi. Lebih dari sekedar seremonial, Envirotex 2026 merupakan ujung tombak dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Mengusung tema Green Solution dan New Paradigm Environmental Management, perhelatan ini menerjemahkan tema global New for Climate ke dalam aksi nasional. Sebelumnya, energi kolaborasi publik telah berhasil digalang KLH atau BPLH melalui Gerakan Indonesia Asri pada 6 Juni di Buperta Cibubur yang sukses melibatkan sekitar 10.000 peserta. Maka kami memberikan fokus kepada untuk anak-anak muda. Yang ditanyakan tadi ya, yang paling penting ini salah satunya. Ya, teman-teman ya. Jadi kami melihat bahwa kelompok Gen Z dan Alpha anak-anak muda merupakan komponen terpenting yang kami akan ajak bersama-sama dan kami libatkan dari perhatian kami dan upaya perlindungan orang hidup. Ya. Ini yang perlu kami tekankan pada hari ini. Ya. Oke, baik teman-teman. Ada lagi? Oke, cukup. Boleh ya? Kalau ada, terima kasih. Kami mohon sekali lagi dukungan teman-teman semuanya untuk bisa hadir besok ya, pagi hari jam 8.30. Kalau nanti undangan dari Humas belum sampai, ya inilah undangan dari kami. Ya, ajak teman-teman semuanya. Jadi ini satu kesempatan yang baik bagi kita untuk kita mewujudkan keadaan iklim, khususnya melibatkan anak-anak muda, Gen Z ya, dan Gen Alpha. Jadi kita fokus ke sana. Ada media center ya Pak? Harusnya ada, ini kami cek ke ini. Kemana? Ke Gunung. Menyadari krusialnya regenerasi dalam pelestarian alam, KLH atau BPLH memberikan panggung khusus bagi kaum muda. Envirotex 2026 akan memfasilitasi dialog interaktif yang melibatkan generasi Z dan generasi Alpha, merangkul dan menjadikan mereka sebagai aktor utama dalam menyusun peta jalan aksi iklim masa depan. Dari Jakarta, Julius Wahata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, hutan Dejawatan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur terus menjadi primadona wisata alam yang menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Kawasan yang dikenal dengan suasana magisnya ini menawarkan pemandangan unik berupa ratusan pohon trem besi raksasa yang menjulang tinggi dan membentuk kanopi alami menyerupai latar film fantasi. Berlokasi di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, hutan Dejawatan menyuguhkan suasana sejuk dan rindang berkat pohon-pohon trem besi berusia ratusan tahun. Keunikan bentuk batang dan rimbunnya dedaunan menciptakan panorama yang kerap disebut mirip dengan hutan dalam film The Lord of the Ring.
Selain menikmati keindahan alam, pengunjung juga dapat berburu foto estetik di berbagai sudut kawasan wisata. Wisatawan yang ingin menikmati suasana hutan dengan cara berbeda juga dapat berkeliling menggunakan delman yang disediakan pengelola. Untuk mendukung aktivitas tersebut tersedia pula jasa penyewaan sepeda maupun bogi dengan tarif yang terjangkau. Wisata ini untuk masyarakat di sini ya menguntungkan jika apalagi untuk UMKM kecil seperti warga-warga sekitar juga bisa membuka usaha di tempat ini dan juga banyak warga di sini juga diuntungkan dengan kehadiran tamu-tamu dari luar kota misalnya seperti daerah-daerah mana aja seperti mancanegara ya domestik sini aja gitu ya. Oke. Namanya siapa? Nama saya Dimas. Fasilitas di kawasan wisata ini pun terus dilengkapi untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Harga tiket masuk tergolong ramah di kantong, yakni berkisar antara 6 hingga 10 ribu rupiah per orang. Di luar biaya parkir kendaraan, Hutan Dejawatan buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4:30 sore. Pengunjung disarankan datang pada pagi atau sore hari untuk mendapatkan suasana terbaik serta pencahayaan yang lebih dramatis untuk berfoto dengan pesona alam yang unik. Suasana yang menyenangkan serta harga tiket yang terjangkau, Hutan Dejawatan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Banyuwangi yang layak masuk daftar tujuan liburan. Yasri Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.